حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab masih di muka surat 22 dari Al-Mustawas Salis, level yang ketiga, masuk ke penilaian ya. At-Taqwim, buka bukunya tuh yang betul tuh. As-soalul awal, udhkur adab aklil madhkurati fil hadis. Sebutkan adab-adab makan yang disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah. Siapa yang menyebutkan adab-adab makan ya? Pernah makan atau tidak? Nah, pernah. Di antara yang diingat apa? Makan pakai apa? Ayo, tangan kanan, betul ya. Iya, makan yang dekat-dekat dulu. Iya, baca bismillah, betul. Gimana kalau yang dekat sudah habis, punya teman masih ada, dimakan juga enggak? Oh ya, tidak, itu teman punya. Baik. Yang kedua, hal tamtasilu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi. Sehat belum? Oh, kasihan, belum sehat, baik. Siapa tadi yang tunjuk jari? Ya. Baik. Yang ketiga, iya wajata man yakulu wa yashrabu bishimalih madza taqululah. Jika Anda mendapati orang yang makan dan minum dengan tangan kirinya, apa yang Anda ucapkan kepadanya? Oh ya? Iya, makan dengan tangan kananmu. Apa lagi? Enggak, ini yang dibicarakan apa? Makan dan minum. Berarti apa? Yang minum kita minum. Kalau fi'il amr akala kul. Kalau fi'il amr syariba ya isyrab biyaminik. Gimana kalau kita minum tapi nanti kalau pakai tangan nanti cawan jadi kotor? Berarti gimana? Apa? Iya, boleh basuh balik. Kotor macam mana juga, toh kotor itu tadi yang masuk ke mulut kita juga, makanan itu boleh dibasuh balik, sebagaimana pinggan pun boleh nanti dicuci kembali, tidak masalah, pakai tangan kanannya itu. Tadi alamatnya tadi siapa yang baca buku anak tadi? Kipas tadi yang baca buku anak tadi. Bukan surat berapa? 20? 22. Baik. Sekarang kita masuk ke 23. Adar susani, pelajaran yang kedua. Wa min adabil akli wasyurub, termasuk dari adab makan dan minum. An Abi Umamah radhiyallahu an. Oh, siapa yang ingat Abu Umamah siapa namanya ya? Abu Umamah siapa namanya? Sahabat Abu Umamah siapa namanya? Siapa namanya? Baik. Namanya adalah Pak Sudai bin Ajlan al-Bahili. Disebutkan oleh para tabi'in dan bahkan di atasnya lagi, kami dulu biasa mengajari anak-anak kami untuk mengenal Abu Bakar, mengenal Umar, sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Jadi kita berusaha memperkenalkan para pendahulu kita yang soleh. Baik, mengenal mereka dan mengenalkan mereka kepada teman-teman yang lain atau
anak cucu kita nanti dan seterusnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil maidah, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila maidah, yaitu pinggan yang besar atau pinggan secara umum, tempat untuk meletakkan hidangan itu sudah diangkat, maksudnya diangkat untuk dibawa ke dapur atau dinaikkan ke singki untuk dicuci kembali. Berarti apa maksudnya? Dijelaskan oleh ahli Al-Qari dan lain-lain, yaitu selesai makan dan kemudian dikemas-kemas lagi, diperbaiki, dibersihkan. Selesai makan, Nabi mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini kita lihat hadisnya tuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala pujian untuk Allah dengan pujian yang banyak, yang bagus dan diberkahi di dalamnya. Ghaira makfi, tanpa kita merasa cukup dari itu, yaitu kita ingin tambah lagi dari Allah Ta'ala. Wala muwadda, dan tidak pula ditinggalkan. Kita tidak mau meninggalkan keberkahan dari Allah. Kita ingin mendapatkan berkah lagi. Wala mustaghnan anhu rabbuna, dan tidak pula tidak diperlukan oleh Rabb kita. Dalam riwayat yang lain adalah Rabbana, yaitu berdoa, ya Rabbana, wahai Rabb kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Berarti makna ghaira wala mustaghnan anhu, yaitu sesuatu yang terus-menerus diperlukan. Kita sama sekali tidak merasa sudah cukuplah dengan berkah Allah, saya tidak perlu lagi setelah ini. Tidak mungkin kita layak seperti itu. Kita senantiasa ingin berkah dari Allah ditambahkan terus untuk kita keberkahan. Nah, ini antara zikir siapa yang sudah hafal zikir yang ini, zikir Abi Umamah ini, zikir Nabi tapi ya. Siapa yang sudah hafal untuk hadis ini, yang untuk anak-anak? Kalau enggak apa-apa. Zikir yang lain, siapa yang ingat zikir selesai makan, zikir yang lain? Zikir yang lain apa selesai makan? Selesai makan bilang apa? Ya. Iya, minimal itu. Alhamdulillah, itu pun sudah cukup. Yang ingin lebih, insya Allah berkahnya jadi lebih lagi. Dengan apa? Membaca doa ini atau doa yang lain. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Anna min adabi ta'am, bahwasanya termasuk dari adab makanan. Hadis tadi, hadis Abi Umamah ini muttafaqun alaih. Sayangnya penulisnya tidak memberikan kelengkapan di sini ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Termasuk adab makan, wasyurub, minum, an-nahmadallah, kita memuji Allah, ba'dal intihai minat ta'am, setelah selesai dari makan, sebagai bentuk syukur. Kita tahu syukur itu memiliki 3 rukun. Rukun pertama apa itu? Yaitu al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dengan hati annaha minallah, bahwasanya nikmat-nikmat tadi adalah dari Allah. Yang kedua adalah alhamdu wal iqraru bil lisan, kita memuji dan mengakui di lisan kita terhadap al-mun'im, yang memberikan nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah isti'maluha fi ta'atillah, kita mempergunakan nikmat-nikmat tadi untuk menaati Allah. Nah, berarti ini salah satunya yang disebutkan di sini adalah salah satu dari rukun bersyukur, yaitu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan. Tayyib. Ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, innallaha la yardha 'anil abdi ayyakula ayyata'ama ta'aman fayaqul alhamdulillah wa yashraba syarbah fayaqul alhamdulillah. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang memakan suatu makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia meminum suatu minuman selanjutnya dia mengucapkan alhamdulillah. Minimalnya ucapan alhamdulillah, maka dengan itu Allah akan meridhai kita. Kalau lebih lengkap lagi, insya Allah berkahnya lebih banyak lagi. Intinya jangan lupa untuk memuji Allah Ta'ala. Yang kedua, al-mu'min ya'tarifu bin ni'ami kulliha, mukmin mengakui semua nikmat, makanya mengatakan alhamdulillah.
yang dipuji adalah Allah, bukan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Malah yang dipuji adalah, kalau di Jawa dulu, zaman dulu, apa itu Dewi Sri, atau mungkin kalau di mana itu di daerah Sungai Gangga, dewa dewa yang di Sungai Gangga dipuji-puji atas kesuburan tanah, atau yang di Mesir yaitu penunggu penunggu sungai Nil dipuji-puji dengan sebab sungai tersebut maka tanah jadi subur. Tak boleh, itu kesyirikan. Harusnya yang dipuji adalah Allah, atau yang dilakukan oleh orang jahiliyah Arab. Mereka kalau dapat hujan mereka mengatakan apa? Qad sadaqana kadza wa kadza. Telah benar bintang ini dan bintang itu, menisbatkan nikmat nikmat hujan itu kepada bintang-bintang. Ini semua adalah kesyirikan. Harusnya kita mengakui ini adalah dari Allah, mengatakan alhamdulillah. Wa annaha minallahi azza wajal, dan bahwasanya nikmat-nikmat tadi adalah dari Allah azza wajal. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat itu? Mana? Iya, mengucapkan alhamdulillah. Apalagi selain mengucapkan alhamdulillah, cara bersyukur bagaimana lagi? Ya, mempergunakan atau memakai. Siapa yang melanjutkan? Ya, iya, mempergunakan nikmat tadi untuk ibadah. Baik, makanya Allah Ta'ala mengatakan falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah ini, yang memberi mereka makanan disebabkan karena laparnya mereka, dan menyelamatkan, mengamankan mereka dari rasa takut. Semua rezeki dari Allah, maka hendaknya kita menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Soalnya kalau sampai kita terang-terangan, naudzubillah, dalam isi hati aja ini bahaya kalau keliru. Tapi kalau berani terang-terangan mensyukuri nikmat bukan kepada Allah tapi malah kepada yang lain, atau terang-terangan menggunakan nikmat itu untuk yang buruk-buruk, maka boleh jadi Allah akan terang-terangan menyiksa dia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah telah membuat perumpamaan tentang suatu negeri yang mana negeri itu aman tentram dan rezekinya datang kepada mereka banyak sekali dari segala tempat. Namun mereka mengingkari nikmat Allah, maka Allah menjadikan mereka merasakan pakaian, kelaparan dan ketakutan. Ketakutan dan kelaparan disebabkan oleh perbuatan mereka tadi. Ini bahayanya. Kalau dalam hati kita mengingkari Allah saja, boleh jadi hukumnya itu mengerikan. Apalagi berani terang-terangan di depan umum menggunakan nikmat untuk kebatilan, atau malah seperti yang terjadi di beberapa negara kufar. Kalau apa namanya itu penuaiannya itu surplus kah istilahnya, yang berlebihan itu, mereka malah menghambur-hamburkannya, kemudian menjadikan itu dinisbatkan kepada dewa-dewa mereka, atau kepada ya tergantung siapa yang mereka sembah. Istilahnya pesta buah, tapi bukan untuk Allah tapi untuk berhala-berhala mereka. Nah, boleh jadi setelah itu akan datang azab. Harga jadi naik, buah-buahan jadi susah, atau sering terkena penyakit dan seterusnya. Baik. Nah, di antara kuncinya apa? Mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu dari Allah. Kita baca takwim di sini penilaian. Yang pertama, madza taqulu ba'da ta'ami wasyarab. Apa yang Anda ucapkan setelah makan dan minum, ya? Iya, aqulu alhamdulillah. Baik. Setelah makan selesai mengucapkan alhamdulillah, nanti minum juga apa? Mengucapkan alhamdulillah. Baik. Dan itu yang lebih baik, lebih selamat. Bukan dua-duanya jadi satu. Kita mengucapkan alhamdulillah hanya sekali, tapi dipisahkan antara makan dan minum, sebagaimana zahir dari hadis Anas bin Malik tadi itu. Baik, makan kemudian alhamdulillah, nanti ketika minum selesai itu alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya bukan hanya satu kali. Baik, sekali untuk makan, sekali untuk minum, itu yang baik. Asani, as-su'alu sani, pertanyaan kedua, hal tudzakiru ghairaka bihamdillah ala kulli ni'amih. Apakah Anda mengingatkan orang lain untuk memuji Allah atas setiap kenikmatannya? Oh ya. Iya, na'am insya Allah. Karena kadang kita lupa, sama-sama makan, sama-sama alhamdulillah, sama-sama belah. Lupa apa? Lupa mengingatkan teman yang lain yang belum bilang alhamdulillah. Tapi apa? Insya Allah kita saling membantu mengingatkan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Ya rahmakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 158 dari Syarah Salasatil Usul. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terkait apa? Perincian orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bagaimana? Fanaqul, maka kami katakan, malam yahkum bima anzalallahu istighfafan bih. Orang yang tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan karena meremehkan wahyu Allah, menganggap ini wahyu tidak lengkap atau hukum ini sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Au ihtiqaran, menghinakannya. Ini cuma apa? Al-ahkam al-wahsyiyah katanya. Hukum rimba, hukum yang liar. Naudzubillah. Gimana liar? Kalianlah yang liar wahai kufar. Atau yang pernah didengar itu, ini kita sudah di zaman milenium, di zaman apa itu pesawat Challenger. Sementara hukumnya ini hukum tatkala basikal belum dijumpai. Wah, ini menghina, meremehkan. Namanya kalau sudah jumpa Challenger, ada apa juga? Semuanya masih di bumi Allah Ta'ala. Masih di wilayah kekuasaan Allah. Mestinya taat pada Allah. Tapi orang yang menghina seperti ini, au i'tiqadan anna ghairahu aslahu min, atau dia meyakini bahwasanya hukum yang lain itu lebih bermaslahat daripada hukum Allah, wa anfa'u lil khalq, lebih bermanfaat untuk makhluk. Menurut akal dia saja yang ambil manfaat, bukan mangsanya, tapi apa? Penjinayahnya seringkali justru. Au misluhu, dohnya apa? Anna kan? Au misluh, meyakini bahwasanya hukum yang lain itu semisal dengan hukum Allah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Kufran mukhrijan anil millah, kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Kufran di sini apa? Maf'ul mutlak ya, libayani nau'iyati al-fi'il. Kekufuran yang macam mana? Yang sampai mengeluarkan dia dari agama ini. Karena apa? Dia menentang Quran. Karena Al-Quran telah menetapkan tidak sama antara hukum Allah dengan hukum yang lainnya. Apakah ada hukum yang lebih baik? Tayyib. Tentunya jawabannya adalah tidak ada. Berarti kalau meyakini ada yang setara atau lebih baik, maka dia kafir orang ini, menentang Quran. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk kaum yang meyakini? Kemudian wa min haula, termasuk dari mereka adalah man yad'una linnasi tasyri'atin tukhalifu tasyri'atil islamiyah. Orang yang membuat untuk manusia pensyariatan, peraturan-peraturan yang menyelisihi pensyariatan di dalam Islam. Litakuna minhajan, agar menjadi jalan. Minhaj artinya jalan. Sebenarnya al-minhaj maknanya adalah at-tariqul wadihul bayyin, jalan yang jelas dan terang. Itu minhaj, seperti yang disebutkan di dalam Lisanul Arab. Yasirun nasu alaih, agar orang berjalan di atasnya. Ini dia bergaya sebagai apa? Tuhan. Membuat undang-undang, membuat jalan. Nah, kalian jalan di jalan ini, ikuti jalan saya. Saya yang membuat undang-undang. Nah, ini adalah dia berarti apa? Dia memposisikan dirinya bagaikan Tuhan.
Tayyib. Allah Ta'ala mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka suatu ajaran dari agama ini yang tidak Allah Ta'ala, yang tidak Allah izinkan, kalau bukan karena kalimat keputusan yang Allah akhirkan nanti di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan di antara mereka sekarang juga. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang besar. Yaitu mereka memposisikan diri seperti apa? Sekutunya Allah Ta'ala. Atau pengikutnya yang memposisikan tuannya itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa innahum lam yada'u tilka tasyri'atil mukhalifata lisyari'atil islamiyah, karena mereka tidaklah membuat syariat-syariat yang menyelisihi syariat Islam tadi illa wahum ya'taqidun, kecuali dalam keadaan mereka meyakini. Ini yang jenis pertama, annaha aslahu wa anfa'u lil khalq, bahwasanya syariat yang mereka buat itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat untuk makhluk. Itminal maklumi bid-daruratil aqliyah, karena termasuk perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari akal kita. Wal jibillah al-fitriyah, ini sama ya, jibillah fitriyah sama, yaitu fitrah manusia. Anal insan la ya'dilu an minhajin ila minhaj, seseorang tidak akan berpindah, beralih dari suatu jalan ke jalan yang lain, yukhalifuh, yang menyelisihi jalan pertama, illa wahuwa ya'taqid, kecuali dalam keadaan dia meyakini fadla ma'adala ilaih, keutamaan jalan yang dia berpindah ke situ. Ini hukum asalnya. Walaupun terkadang kita pindah jalan bukan karena yakin jalan kedua lebih baik, tapi apa? Silap break, mau ambil break silap, akhirnya apa? Terpaksa belok kiri. Padahal tahu di sebelah kiri apa? Ada pokok. Iya, masalah. Tapi biasanya kalau sengaja berarti dia yakin jalan kedua lebih baik. Kalau tidak sengaja ya, namanya tidak sengaja, akan dimaafkan insya Allah oleh JPJ. Afwan, ini melanggar pokok. Baik. Nah, demikian pula di dalam syariat ini, yang sengaja biasanya memang apa? Meyakini hukum yang dia buat itu lebih baik atau sama baiknya, lebih bermaslahat dan sebagainya, sengaja tanpa ada paksaan. Yang tidak sengaja karena dipaksa, hukumnya jadi lain. Baik. Wa naqsa ma adalah meyakini kurangnya jalan yang dia berpindah darinya. Jalan yang pertama dianggap kurang. Wa malam yahkum bima anzalallah. Sekarang yang kedua. Wa huwa lam yastakhifa bih. Orang yang tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan, dalam keadaan dia tidak meremehkan hukum Allah. Walam yahtaqir, dan tidak menghina hukum Allah. Walam ya'taqid anna ghairahu aslahu min, dan dia tidak meyakini bahwasanya hukum yang lain lebih bermaslahat daripada hukum Allah. Li nafsih, untuk dirinya sendiri, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, fahadza zalim, maka orang ini zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan berarti tidak dosa sama sekali, dia berdosa. Tetapi apa? Tidak sampai kafir. Kalau keyakinannya seperti yang dijelaskan ini tadi. Walaisa bi kafir, dia tidak sampai kafir. Wa yahtalifu maratibu zulmih, dan tingkatan-tingkatan kezaliman dia itu berlainan. Bihasabil mahkumi bih, sesuai dengan hukum yang dia terapkan. Wa wasailil hukum, dan sarana-sarana dari hukum dia. Apalagi apa? Ma'ruf. Boleh dikatakan hampir semua sistem demokrasi itu, siapa yang naik dia nanti akan telepon, akan memiliki apa istilahnya itu, hotlink, langsung apa itu, telepon yang bebas hambatan langsung ke gedung putih lah atau gedung apa aja itu, untuk langsung apa mendapatkan briefing dari ya entah siapa yang sekarang, Biden kah atau siapa, Amerika, atau mungkin yang dibalik orang-orang Amerika, yaitu apa itu Freemasonry dan lain-lain, itu ma'ruf. Apalagi kalau sebelum dia naik memang dia memerlukan dukungan dari pihak-pihak sana. Nanti mau tidak mau dia akan dipaksa membuat hukum ini, membuat hukum itu. Dia tidak rela, tetapi daripada kekuasaannya hilang ya sudah dia taat. Nah, yang seperti ini dia tidak sampai dikatakan kafir, tetapi dia zalim dan fasik.
Siapa suruh untuk apa? Mencalonkan diri jadi kepala negara, setelah itu membuat hukum yang lain, ini salah dia. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini anak melompat nggak ya? Iya melompat ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Ini yang ketiga. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, lastighfafan bihukmillah. Bukan karena dia meremehkan hukum Allah, walah tiqaran, bukan pula menghinakan hukum Allah, wala tiqadan anna ghairahu aslah, dan tidak pula meyakini bahwasanya hukum yang lain lebih bermaslahat, wa anfa'ulil khalq, dan lebih bermanfaat untuk makhluk, au misluh, atau semisal itu, wa innama, tapi kenapa berbuat itu? Innama hakama bi ghairih, dia menghukumi dengan cara yang lain adalah muhabatan lil mahkumilah, karena dia condong kepada orang yang dia menangkan di dalam mahkamah tadi, al mahkumilah, dimenangkan dalam hukum. Ada kecondongan sehingga memenangkan pihak ini. Sama saja mahkamah yang betul-betul mahkamah itu, atau di dalam perundang-undangan demi memenangkan apa itu etnis ini atau memenangkan etnis itu, bukan melihat keadilan, tapi oh etnis ini walaupun minority tapi duit banyak, atau walaupun dia minority tapi dia anak emas di fulan misalkan, sehingga ya sudah saya condong ke dia saja biar saya kuat misalkan, atau oh dia dari klan saya, ya sudah saya buat undang-undang kalau kalau cari kayu balak harus lewat ini aja, grup ini semua misalkan, yaitu mementingkan kroni dia misalkan, au mura'atan li rishwah, atau memperhatikan adanya rasuah. Apa itu namanya? Rasuah itu apa sih? Ya rasuah ya, Indonesia bilang apa? Suap ya, disuap. Suapnya bukan pakai sudu kecil-kecil. Baik. Iya, suapnya pakai backhoe. Baik. Au ghairiha, atau yang selain itu. Intinya adalah yaitu demi kepentingan-kepentingan duniawi, walaupun dia tahu ya saya dosa, saya tahu, tapi tetap jalan aja. Min aradid dunia, berupa kesenangan dunia, fahada fasiq, maka orang ini fasiq, yaitu keluar dari ketaatan, jelas dosanya dosa besar. Nabi mengatakan dalam hadis sahih apa? Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang meraswah, yang menerima raswah, dia masuk ke dalam neraka. Hadisnya sahih. Walaisa bikafir, dan dia tidak sampai kafir. Wa takhtalifu maratibu fisqih, tingkatan-tingkatan kefasikan dia itu berlainan. Bihasabil mahkumi bih, sesuai dengan hukum yang dia terapkan. Wa wasailil hukum, dan sarana hukumnya. Tapi bagaimana kalau kita memiliki hak, sebenarnya tanah ini milik kita tapi sudah direbut oleh mungkin apa? Oleh suatu syarikat bertahun-tahun. Hakim siap memenangkan kita tapi dia minta duit mungkin apa 100.000 misalkan. Sementara tanah kita ini nilainya mungkin apa 3 biliun misalkan kan. Toyib. Apakah kalau kita menyerahkan duit itu berarti kita memberikan, berarti kita melakukan praktik apa itu rasuah? Berselisih pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, karena keumuman hadis. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Karena apa? Kita sekedar menyelamatkan hak kita. Karena kata jumhur ulama, yang dikatakan rasuah itu adalah menyerahkan sebagian harta untuk menghalangi suatu hak atau memenangkan suatu kebatilan. Nah, itulah rasuah. Tapi kalau sekedar menebus diri atau menebus harta yang lebih banyak milik kita atau menebus keluarga kita, ini duitnya bukan rasuah. Yang menerima rasuah dia yang masuk neraka, tapi kita sekedar membeli. Karena apa? Kita dianiaya, tidak mampu lepas kecuali dengan menyerahkan sebagian harta. Ini tidak dikatakan rasuah. Sebagaimana itu fatwa dari Umar bin Khattab dan sanadnya sahih tentang masalah ini. Kalau terjadi bahaya, tebus dirimu dengan duit, tidak mengapa, asal dirimu selamat. Kalau memang dirimu punya hak, tapi kalau memang kita yang penjinayahnya, tak boleh kita menebus diri dengan duit agar selamat dari hukum Allah. Ini haram. Tapi intinya, kalau kita menyerahkan duit tadi untuk memenangkan hak kita, memang itu hak kita, itu bukan rasuah.
Yang rasuah adalah kalau untuk memenangkan kebatilan atau mencegah hak orang lain. Nah, ini yang rasuah. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.